Baik, jadi kita sekarang menyambut seminar tanggal 3 Desember, ya. Ini seminar yang pertama sekali setelah COVID. Setelah COVID kita pertama sekali mengadakan seminar mahasiswa, ya. Artinya yang selama ini vakum 2 tahun vakum, kita sudah mengadakan gerakan literasi di kampus. Nah, kita hidupkan lagi. Yang hidupkan tadi ya dengan cara yang barangkali hari ini kita membuat buku bersama-sama. Lebih kepada buku yang lebih praktis sifatnya untuk memperkaya ilmu pengetahuan. Jadi pembahasan kita itu bagaimana kita menemukan teori. Perlu diketahui apa kata Tiu, teori sastra itu muncul setelah ada gejala sastra. Itu Tiu mengatakan. Jadi teori sastra itu muncul setelah munculnya gejala sastra. Nah, gejala sastra selama ini yang kita tahu, salah satu diantaranya gejala itu yang kita lihat adalah transformasi. Ya, transformasi dari bentuk satu ke bentuk lain. Bisa jadi pada genre yang sama, dari novel ke film. Dari novel ke film, itu yang terbanyak. Atau satu-satu ada yang dari film jadi novel. Kita mengenal namanya Tenggelamnya Kapal Pada Duit. Itu Balai Pustaka tahun 1920. Tapi mungkin orang sekarang sudah dunianya tidak dunia membaca, dunianya sudah dunia menonton. Akhirnya orang berbuat inisiatif membuat film. Walaupun kita tahu bahwa kualitas film dengan novel itu tidak bisa sama. Ya, tapi kita berharap ada kesamaan yang dipertahankan, yaitu nilai susastranya, nilai keindahannya. Nilai keindahannya yang penting kita lihatkan. Ya, yang harus kita perhatikan gitu. Apakah film itu menjaga kelestarian bahasa susastranya? Atau dia menjadi karya pop sama sekali? Bumi Manusia yang pernah mau diajukan menjadi hadiah novel, ya, Pramudia Anantatur. Juga ketika Pramudia Anantatur itu dibebaskan zaman Gus Dur, difilmkan oleh orang. Tentu tidak akan mungkin sama film itu dengan novel. Kalau dihitung halamannya dengan durasi filmnya jelas nggak sama. Dan itulah yang membuat kita jadi menarik memperhatikan transformasi itu. Tapi pembahasan kita transformasi ini adalah transformasi yang lintas genre. Dari puisi ke prosa, fiksi, atau sebaliknya. Tidak di genre yang sama. Ya. Nah, untuk apa? Kita ingin mengetahui ketika Anda membuat makalah, Anda membuat artikel, Anda membuat opini, kita ingin mengetahui langkah-langkah apa yang Anda lakukan. Nah, nanti mudah-mudahan itu mempunyai titik temu, ya, titik temu Anda kesamaan-kesamaan dari beberapa pendapat Anda gitu. Paham? Nah, itulah yang akan jadi teori nanti, memperkaya teori sastra. Jadi Anda semester 3 sudah menyumbang pemikiran tentang teori transformasi lintas genre dalam bidang sastra. Nah, untuk itu juga kita mengundang pembicara dari praktisi namanya guru, tapi guru itu yang kita undang itu adalah guru dari Ikatan Guru Indonesia, IGI, Provinsi Riau, dan dari dosen. Dosen sebagai dosen pengampu dan pengamat sastra, yaitu Pak Mangatur Sinaga dan Pak Mustian. Kemudian yang dari IGI kebetulan dosen guru bahasa Indonesia juga, yaitu Ibu Yulismar dan Pak Bambang. Pak Bambang itu alumni kita juga.
Dan dia guru bahasa Indonesia juga. Dan rata-rata mereka ini sebagai instruktur di IGI dan juga sebagai guru penegak, pembina guru-guru lain. Nah, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita dan juga bisa menambah wawasan guru. Jadi ini tidak bisa kita katakan bahwa itu lebih unggulnya dari beliau. Bisa jadi ini pendapat Anda semua memperkaya wawasan. Yang jelas skopnya itu wawasan tentang ilmu sastra. Seperti yang dikatakan oleh Tiu, bahwa teori sastra itu muncul kemudian. Jadi bukan dia muncul dulu karena ada eksperimen, tapi muncul kemudian dari pengalaman-pengalaman yang ada. Nah, outlook dari seminar ini 1 hari, tanggal 3 hari Sabtu, tanggal 3 Desember atau minggu pertama, kebetulan minggu tenang kita berharap ini outputnya itu berupa buku sebagai dokumentasi. Buku yang akan kita terbitkan di Jogja. Kemudian kita akan memungkinkan untuk mempatenkan pemikiran ini sebagai bentuk produk dari prodi. Jadi kita menggalakkan literasi lagi. 2 tahun kita vakum. Tahun ini kita mulai. Mudah-mudahan tahun depan tidak ada bencana, tidak ada COVID lagi. Jadi bukan berarti Anda sebagai peserta pasif, Anda juga peserta aktif. Karena Anda juga membuat artikel, Anda akan melihat, membandingkan dengan artikel yang Anda buat. Bisa jadi, apa yang Anda buat kok tidak sama dengan apa yang dibuat oleh penyaji. Anda bisa tanyakan atau Anda bisa bantah. Karena kita tidak mencari siapa yang unggul, tapi mencari titik kebenarannya, kesepakatannya dari teori itu. Sehingga mudah-mudahan itu berlaku, memperkaya ilmu sastra, khususnya dalam bidang transformasi dan bidang karya sastra lintas genre. Ada yang menanggapi tentang seminar ini? Ada? Silakan. Ada yang menanggapi? Yang di belakang ada menanggapi? Silakan, ada yang mau menanggapi? Jadi kita ini memang di seminar kita ini swadana ya. Mudah-mudahan pihak fakultas berkenan membantu meringankan beban yang kita keluarkan gitu. Baik, silakan 2 orang yang menanggapi. Siapa yang menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Ada? Silakan, ada pandangan-pandangannya tentang seminar ini. Mungkin ini sesuatu hal yang mengagetkan Anda. Ya, biasanya Anda pasif, tapi sekarang ini aktif, harus aktif gitu. Harus mengungkapkan pikiran gitu. Harus banyak membaca, harus banyak menggali lagi pengalaman. Tapi itulah sebetulnya suasana ilmiah itu di kampus itu, bukan hanya sekedar euforia, kegiatan-kegiatan yang sifatnya bakat minat di bidang kreativitas yang lain gitu, musik dan sebagainya. Tapi kreativitas intelektual juga kita kembangkan. Ada? Pak, ya, silakan. Dari kami ini yang buat artikel ini kan akan dijadikan ke seminar. Ya. Nah, tujuan dari kami membuat artikel ini, apakah kami ini untuk menunjukkan suatu perbandingan antara artikel sebelah dengan antara artikel satu dengan yang lainnya atau gimana, Pak? Artinya dengan Anda membuat artikel, Anda sudah menyumbang pemikiran Anda. Bisa jadi pemikiran Anda yang disetujui dalam rumusan nanti. Jadi kalian membuat artikel ini dalam rangka menyumbangkan pemikiran Anda karena Anda melakukan hal itu. Melakukan kegiatan transformasi lintas genre tadi.
Jadi itu gunanya kita produknya itu memang bukan hanya dari narasumber, tapi bisa jadi nanti dari narasumber tidak terpakai pemikiran itu atau didominasi oleh pemikiran Anda. Jadi memang peserta seminar itu peserta seminar yang aktif. Kita terbuka seminar itu untuk umum, tapi semua yang seminar itu tetap buat makalah. Kita tidak terima yang namanya pasif. Untuk apa kita beramai-ramai? Yang kita pentingkan adalah orang yang hadir dan dia punya pemikiran. Gitu. Ya, dia punya pemikiran. Jadi kita tidak menerima peserta yang tidak buat makalah. Setiap yang ikut seminar itu yang terdaftar, kita kasih sertifikat dan dia buat makalah. Jadi sertifikat kita itu memang dia sebagai pemakalah. Bukan sebagai peserta pasif. Yang selama ini kita sekedar menghadiri seminar, bisa jadi itu sebagai bentuk absensi aja. Gitu. Jadi kehadiran Anda terdokumentasi di buku. Karena karya Anda itu ada di buku. Oleh karena itu, betul-betul kita bisa serius membuat makalah itu. Karena ini pendapat kita. Anda mengalami gitu. Ya, Anda mengalami. Dan Anda bisa saja ketika seminar Anda bisa bantah pemikiran orang. Anda bisa nambahkan pemikiran orang. Karena mungkin ada tahapan-tahapan yang tidak diikuti oleh orang gitu. Atau tidak tertulis oleh dia, lalu tapi dia melakukan. Dia nggak bisa lagi, dia memang harus melakukan. Contohnya misalnya dia sebuah karya itu dia harus baca dulu. Ini tahapannya nggak baca misalnya. Atau dia mau puisi, dia harus memparafrasekan dulu. Tapi di langkahnya itu tidak ada dia memparafrasekan. Bagaimana dia mau mengubah? Gitu. Ada lagi? Satu orang lagi? Ada? Ada? Silakan. Ya, silakan. Pak, jadi intinya kayak gini kan Pak, itu buat artikel kayak artikel ilmiah atau artikel global, terus maksimalnya 5 lembar, terus di dalam diisi di dalam artikel itu rata-rata pemikiran kita, tapi harus ada grand teori yang mendasari hal tersebut kan. Anda tidak menggunakan grand teori, Anda menemukan teori. Berdasarkan pengalaman Anda, jadi ada proses. Jadi karena itu saya katakan artikel itu lebih bersifat opini. Oh, jadi di pembahasan itu rata-rata yang digunakan itu opini kita sendiri. Iya. Paham? Kalau kita bisa asumsikan misalnya begini, Anda kuliah pagi nih, ada mengatakan Anda beropini harus sarapan pagi, karena sumber energi itu dengan sarapan pagi. Misalnya opini Anda, yang lain katakan tidak penting sarapan pagi, karena dia hari ini hari puasa, dia puasa misalnya. Ya kan tergantung masing-masing, opini masing-masing. Paham yang saya maksudkan? Jadi bukan grand teori. Kalau grand teori kita menguji teori. Ini kita beropini. Opini itu kan pendapat kita nih. Kalau pengalaman Anda sudah sama semuanya, berarti kan itu sudah menjadi sebuah teori. Paham? Paham nggak? Nah, itu yang mau kita cari titik temunya. Yang nggak ada titik temunya kita sisihkan. Terus Pak, selanjutnya di dalam artikel itu kan tadi kan misalnya materi kami kan transformasi puisi ke prasasti. Jadi pas di dalam itu juga apakah membahas tentang puisi tersebut baru dicerpenin gitu? Ya, proses terjadi perubahan itu langkah-langkah yang dilakukan. Berarti contohnya
Lah iyalah, kalau gimana caranya Anda ngomong aja sementara Anda tidak melakukan perubahan itu. Saya takutnya yang ditunjukin dalam artikel itu cuma langkah-langkah kitanya aja. Nah, bagaimana membuktikannya? Jadi harus ada bukti. Ya. Ada mengatakan ini mau diubah jadi cerpen, tapi cerpennya mana? Paham? Nah. Jadi saya tidak mengatakan, jadi Lintas Zongre itu bisa jadi misalnya dari cerpen jadi lagu dia. Ya. Atau dari puisi dari lagu jadi film dia. Jadi skenario visualisasi puisi dia. Gitu. Ada lagi? Ya, silakan yang belakang. Silakan diri, tidak nampak. Iya. Iya. Gimana? Iya. Ke artikel bagian. Iya. Kita tidak perhitungkan. Nah, mungkin cerpennya lebih panjang dari itu. Berarti kan ada sesuatu hal yang tidak beres. Lagunya cuma 5 bait, lalu cerpennya menjadi 50 bait, kan tidak mungkin. 50 paragraf kan tidak mungkin. Logikanya kan tidak mungkin. Ya kan? Artinya itu sudah mengada-ngada perubahan itu. Bisa jadi itu jadi bukan perubahan yang menjadikan karya baru yang tidak ada pedomannya dengan lagu. Gitu. Karena itu perlu ada disiplin. Ya, ada disiplin. Bukan berarti tidak boleh penambahan, tapi kan kita harus tahu toleransi penambahan itu di mana. Paham? Saya beri contoh begini. Kita baca cerpen nih. Cerpen itu kan ada amanatnya. Ada amanatnya. Misalnya amanat itu ada 15 amanat. Lalu amanatnya kita kelompokkan. Jadi 3 kelompok. 3 kelompok. Ada yang 7, ada yang 5, ada yang 6. 15 amanat. Ya, ada 7, ada 5, ada yang 3. Berarti tema lagu itu tema cerpen itu yang menjurus kepada yang banyak. Subtemanya yang kecil kan begitu. Karena bagaimanapun yang namanya tema itu diwarnai oleh amanat. Paham? Paham enggak? Ya gak mungkin kan temanya ini amanatnya lain. Temanya tentang emansipasi sementara yang diceritakan tentang kriminalitas, tidak ada urusannya. Biasanya amanat itu menjabarkan tema untuk mengejar tema. Paham? Nah, ketika dia jadi puisi bisa jadi amanatnya dipersempit. Disatukan. Yang kemarinnya yang awalnya itu 7 mungkin tinggal jadi cuma 5, tapi di dalam amanat itu ada amanat yang 7 tadi. Diciutkan gitu, disatukan gitu. Paham? Nah, atau sebaliknya dari puisi ini. Dari puisi amanatnya kita lihat cuma jumpa 2. Tapi kita jadikan cerpen menjadi 5. Tapi 5 ini tentu pecahan dari yang 3 ini. Gak mungkin munculnya tiba-tiba. Kalau muncul tiba-tiba tidak ada kaitannya. Paham? Nah itu. Saya terpaksa buka sedikit. Suatu pemikiran itu sudah harusnya ada yang menemukan, bukan saya. Ada lagi? Ada? Jadi jangan lari dari prinsip yang aslinya. Ya, jangan lari dari prinsip yang aslinya gitu. Ya. Jadi dalam artikel itu tidak dimuat daftar pustaka ya Pak? Ya harus. Karena kan itu berdasarkan opini-opini dari kita. Tentu ada sumber Anda. Bukan kalam bebas saja. Opini tapi harus ada rujukan bacaan. Ya, gitu. Tetap itu buktinya opini ilmiah. Artinya bukan hanya opini kosong gitu.
Karena itu saya katakan ada referensi. Minimal nih yang Anda katakan, Anda menjelaskan tentang konsep Zongre ini minimal gitu, supaya tidak lari dia. Paham? Nah, ada lagi? Ada lagi? Ini dari gambaran ini pasti ada yang belum dapat masalahnya. Udah seminggu. Tinggal seminggu lagi loh. Ya, tinggal seminggu lagi. Jadi ada konsentrasi. Karena kita masuk minggu tenang, konsentrasi sekali lagi. Dan kita tidak menerima yang naskahnya yang hardware, kita terima software. Ya, kita terima software. Supaya mudah prosesnya. Kalau hardware kita pindah lagi. Karena kita efektif. Dan nanti saya tidak tahu siapa tadi saya cara mencari program di Google. Nanti ketika Anda menghadiri seminar, Anda tinggal klik makalah orang, udah jumpa di situ. Jadi kita tidak cetak makalah, ya. Karena itu HP disiapkan. Jadi Anda baca makalah orang itu tinggal diklik aja. Jadi kita gunakan makalah itu. Yang pertama untuk buku, yang kedua untuk kehadiran seminar. Termasuk makalah penyaji. Mudah-mudahan ditemukan si Rizky yang saya suruh membuat program itu. Jadi kalau misalnya ada makalah lokal Anda lagi tampil, Anda tinggal klik cari makalah yang sudah ada di aplikasinya itu. Gitu. Jadi kita hemat kertas. Kalau diperbanyak lagi makalah, biaya lagi gitu. Mudah-mudahan jaringan internet sini bagus. Kemarin kena petir, ya. Karena kalau petir di kampus kena petir kemarin. Tapi udah diperbaiki, saya nggak tahu. Udah ya, udah H5 udah ya. Nah, nanti kasih tahu H5 udah H4 saya nggak tahu. Kemarin dicoba Pak Uzar belum lagi kena petir, mulanya jaringannya rusak, gitu. Jadi jangan khawatir paket habis. Tapi antisipasi juga. Ada lagi? Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada Anda bahwa konsentrasi yang jelas sebuah karya itu menarik. Yang pertama sekali yang menentukan menarik itu objek yang Anda pilih. Ya, Anda memilih objeknya. Apakah itu genre-nya puisi atau genre-nya fiksi. Fiksi itu bisa tidak hanya cerpen, bisa jadi itu sebuah sinetron yang lagi viral gitu. Kalau sekarang kan di media sosial kan tinggal melihat viral tidak viralnya kan, gitu. Jadi orang melihat di media sosial karena mencari orang berminat itu ya dari viral tidak viralnya. Karena itu alasan Anda misalnya. Baik, saya ingatkan sekali lagi ya, batas waktunya. Nanti si Rizky dijelaskan ke semua ke grup kapan terakhir menyerahkan tugas itu supaya kita bisa langsung memproses ke penerbit. Langsung dikirim ke sana, langsung nanti mudah-mudahan Desember ini bisa terbit. Kalau tidak ada halangan di ISBN-nya, karena ISBN-nya lama. Kalau dulu ketika kita nerbitkan buku banyak, ya paling-paling seminggu udah dapat ISBN-nya, udah dapat daftarnya gitu. Baik, itu aja dan sekali lagi saya berikan informasi pada hari ini bahwa memang persiapan seminar itu tetap berlangsung, ya. Kita tetap bertahap, ya, tetap walaupun tidak banyak yang terlibat untuk penelitian ini, tidak perlu ramai-ramai, yang penting kerja. Dan kepenelitian kebetulan saja terbatas kepenelitian itu, tapi sebetulnya ada hal kita bersama gitu. Jadi saya berikan gambar pada Anda tadi, saya katakan sekali lagi, kita outputnya dari seminar itu adalah memunculkan teori transformasi. Itu salah satu sumbangsih pemikiran kita terhadap dunia sastra.
Mungkin di dunia gitu. Karena literasi tentang itu tuh belum ada. Baik, itu aja, makasih.